Do. Pimpin do itu kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Ustaz akan absen dulu satu persatu kehadirannya. Mohon kalau dipanggil nama angkat tangan sebut hadir. Yang tidak hadir akan dialpa. Syarif Harun Al-Haddad. Kemana dia? Gatik. Belum sekolah? Ya. Ya. Sakit kali dah sakit. Angga. Ada yang Ya, bagus. Kemana Angga dah masuk? sakit. Oh, sakit. Mudah-mudahan lah. Sakit penunjuk. Rafael. Ada. Apa lagi? Ini malas-malas Rafael lagi. Aja. Hadir. Selanjutnya yang terakhir. Ya Allah, masih dua orang lagi. Wadi. Ya, saya. Wadi mana? Tadi saya. Dari mana kamu Wadi? Saya dari luar, Pak. Biasakan sebelum Ustaz masuk itu guru masuk dah masuk kelas siapkan. Jangan kebiasaan Saya itu. tidak tahu guru Bapak ada di ruang kelas. Ya, jadi kalau guru dah masuk. Ya, Pak. Siapkan tulisannya belajar. Ya, Pak. Tidak suka semua ini. Nengok semua. Maaf, Pak. Ya. Tahir Hasan. Hadir. Ya, bagus. Alhamdulillah yang hadir sini berjumlah 5 orang, yang tidak hadir 2 orang. Yang sakit dan tak lupa. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, saya masuk kelas lagi. Nah, yang alfa sama juga, mudah-mudahan juga menepinya untuk sekolah lagi. Baiklah, Ustaz hari ini diamanahkan oleh Ustaz Bayu untuk mengajar sejarah kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Sejarah apa? Budaya Islam. Yang ada di Indonesia. Indonesia. Pada sebelum-sebelumnya mungkin sudah dijelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, sampai Pasai dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Baca Ustaz? Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana berdirinya kerajaan Bani Abbasiyah sampai perkembangannya menjadi pusat kerajaan tersebut yang dalam sejarah Islam kerajaan terbesar ada 3 kerajaan terbesar, Abbasiyah, Umayyah dan Mughal yang ada di India. Merupakan kerajaan terbesar di dunia. Ustaz Ralat bukan Indonesia, tapi ada di dunia, bukan Indonesia, tapi ada di dunia. Kerajaan terbesar yang ada di dunia. Sudah siapkan ada tulis segala macamnya? Ya. Ya. Pertama tentang berdirinya kerajaan Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia. Maksudnya sebelum datangnya Bani Abbasiyah itu ada kerajaan yang namanya Bani Andalusia. Di masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, pada masa Umayyah proses Abbasiyah sangat kental dengan tampak kepemimpinan kurang melibatkan kaum Mawali Azam. Mawali Azam atau non Arab. Azam namanya Azam.
dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai serta harus adanya jizah bagi mu'allaf. Gerakan Muhammad bin Ali, Ali Asyur, mendapatkan dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain ini juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kerajaan umat Islam pada masa klasik. Klasik itu berarti zaman dulu. Klasik zaman dulu. Ajang mana jam kuisi? Sudah biar kuisi dulu. Sudah biar kuisi ya. Selama. Ini maju sini, tepi. Itu mau di sana. Ya, jalan lagi. Mungkin saya ketawa dulu. Daulah Abbasiyah berkuasa hampir 6 abad. Berapa? 6 abad. Didirikan oleh Abdul Abbas Asy-Syafat, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasaini, seorang panglima Muslim yang berasal dari Khurasan. Jakarta sana, Khurasan. Selanjutnya Khalifah Daulah Abbasiyah. Khalifah itu artinya pemimpin-pemimpin yang ada di satu di sana, kerajaan kita, kerajaan Matan. Siapa pemimpin di Saunan, siapa ini sampai sekarang. Khalifah Daulah Abbasiyah, pemerintah Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Berarti 5 kali periode, 5 orang yang menjabat selama Daulah Abbasiyah berdiri. Berapa orang? 5 orang terus. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintah Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berapa? 37 orang yang selama memimpin 37 orang. Bagus. Yang pertama, singkat saja, Abu Ja'far Mansur menjadikan khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah pemimpinnya yaitu Abbas Daulah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Malik bin Abdul Muttalib, masih saudara kandung Ibrahim bin Imam dan Abdul Abbas Daulah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Jadi ada bagaimana pendiri dari Daulah Abbasiyah. Singkat saja. Yang kedua, Muhammad Al-Mahdi. Bukan Mahdi ya, Muhammad Al-Mahdi. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Mansur. Yang kedua Muhammad Al-Mahdi siapa? Muhammad Al-Mahdi. Contoh sikit. Muhammad Al-Mahdi. Al-Mahdi, bagus. Sedikit jelaskan, Muhammad Al-Mahdi dibaiat, artinya dipinta silangnya diberi kekuasaan oleh khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 1908 atau 775 Masehi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahnya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil, arti aman, tidak ada paceklik dan sebagainya, dan tidak ada satu gerakan yang penting dan signifikan di masanya. Jadi tidak ada protes-protes daripada kerajaan-kerajaan lain. Stabil selama dia menjabat itu. Jadi yang dinyanyikan Muhammad Al-Mahdi. Salamu yang Ahmadiyah lagu. Itulah ya. Oh itu dia. Yang kedua lagi Harun Ar-Rasyid. Ini pemimpin Daulah Abbasiyah. Ketiga. Ketiga ya, bagus. Siapa namanya nanti? Saya Wadi. Wadi, bagus Wadi. Siapa namanya? Harun Ar-Rasyid. Harun terbalik. Harun Al-Rasyid.
Berarti dia. Harun al-Rasyid sama bin al-Mahdi, berarti Harun al-Rasyid ini anaknya al-Mahdi. Mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga bermarga dari Persia, Iran. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam. Jadi keemasan Islam itu masa yang paling berjaya pada waktu Bani Abbasiyah itu. Inilah zaman ini beliau. Siapa? Harun al-Rasyid. Ah, Berarti itu yang nyanyikan Muhammad Ahmadi itu orang Islam ya? Harun al-Rasyid. Ini orang Islam atau orang non-Islam? Harun al-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Cukup lama. Jadi Islam berjaya pada Bani Umayyah kerajaan ini. Pada Harun al-Rasyid ini selama dipimpin selama 23 tahun. Islam sangat berjaya waktu itu. 12 Islam. Tapi sekarang mengaku Islam sangat merosot. Tetapi zaman dulu dipimpin kerajaan Bani Abbasiyah, dipimpin oleh Harun al-Rasyid 23 tahun. Islam berjaya. Tidak ada perlawanan, aman semua ekonomi. Akan kita kupas nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, 3 saja. Harun al-Rasyid memimpin 23 tahun. Dalam pemimpinannya Harun al-Rasyid mampu membawa daulah di pimpinannya di puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada pemimpin Islam di Baghdad 21 tahun. Sosok khalifah masa ini. Sebagai pemimpin dia menjalin hubungan dengan para ulama, ahli hukum, penulis dan sebagainya. Pada masa Harun al-Rasyid bermunculan para ilmuwan muslim yang hebat, berpengaruh sains, di antaranya adalah Khawarizmi. Khawarizmi menulis kitab Al-Jubar, dan Jabir bin Hayyan seorang pakar ilmu kimia. Bapaknya kimia yang ada di dunia ini namanya Ibnu Hayyan. Ini muncul pada zaman Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid menjadi khalifah berusia cukup muda, 22 tahun. Baru 22 tahun sudah jadi pemimpin Islam. Jadi mungkin Wafat pada umur 45 tahun. Sangat muda luar biasa. Dia mimpin umur 22 tahun. 23 tahun nih. 22. Wafat umurnya 45. Bayangkan anak muda 22 tahun sekarang masih sekolah, masih hidup main HP, main game, main mobile, berpayah. Tetapi zaman dulu kerajaan yang dipimpin Bani Abbasiyah, Muhammad al-Rasyid berjaya selama 23 tahun, memimpin selama 22 tahun berumurnya, wafat 40 tahun semua. Kerajaan Islam menjadi megah, kerajaan Islam menjadi jaya semuanya pada zaman Harun. Siapa Harun? Harun al-Rasyid. Jadi perlu diambil hikmahnya. 22 tahun sudah menjadi pemimpin negara. Kita 22 tahun masih sekolah, masih ingusan, masih hidup di rumah. Jadi semangat kita belajar, perlu semangat berjuang. Antum apa umurnya? Jadi 20 lebih Pak. 20 lebih. Sama nih tadi. Ambil hikmah daripada Harun al-Rasyid. Mudah-mudahan Islam berjaya. Insyaallah, amin. Lanjut lagi pada yang kedua, yaitu priorisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Periode pertama, Daulah Abbasiyah mulai tahun 1302 Hijriah sampai 332 Hijriah, berdiri sampai pemerintahan 9 Abu Ja'far al-Waqid. Periode ini disebut juga pengaruh Persia. Persia itu Brazil dulu, Andalusia. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode tersebut adalah pertama, ada 3 periode. Periode pertama dipimpin oleh Abu Abbas Daulah, yang kedua Abu Ja'far Mansur, yang ketiga Muhammad al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rasyid, Abdullah al-Amin, Abdullah al-Maknun, al-Mutashbih Billah, dan Ja'far al-Wasiq terakhir dipimpin. Yang kedua, periode kedua lagi, kepemimpinannya
Sejak Khalifah Al-Mutakkil sampai berdirinya Daulah Bawiyah di Baghdad. Baghdad itu Turki sana. Pengaruh Turki pertama disebut demikian karena Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah. Pertama khalifahnya Mutawakkil, yang kedua Mutasir, yang keempat Mutasim, Mu'taz, Muhtadi, Al-Muhtamin, Al-Muhtahid, Al-Muhtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Radi, Al-Mutakib, Al-Mutafaqi. Anak-anaknya dari lapangan. Periode ketiga, Daulah Abbasiyah dimulai 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Sejak berdirinya Daulah Bawiyah sampai masuknya Seljuk di Baghdad, periode disebut juga periode kedua. Pemimpinnya Al-Muhtafi, Al-Muti, Al-Ta'i, Al-Qadir. Periode keempat Abbasiyah, periode berlangsung pada tahun 447 tadi sampai lagi dengan 597 Hijriah. Masuknya orang-orang di Daulah Seljuk di Baghdad dipengaruhi oleh Turki kedua. Disebut demikian karena pada masa itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan daulah. Siapa saja pemimpinnya? Yang Al-Qayyim, Al-Muqtadi, Al-Mutazir, Al-Mutashtarid, Al-Rashid, Al-Mustafi, Al-Muntajid, Al-Mustadi, Al-Nahir. Wa tidak ada namanya. Tidak ada ayat. Periode kelima dimulai 597 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pemimpinnya siapa? Az-Zahir, Al-Muntasir, Al-Musta'sim. Berakhir Daulah Abbasiyah, datang seiring dengan Hulagu Khan pada tahun 1558. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan demikian. Jadi hancurnya daripada Daulah Abbasiyah ini ketika datangnya seorang yang bernama serangan Hulagu Khan dari India. Pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan mulus, tetapi ada gejolak, maksudnya dalam pemerintahan itu biasa. Tidak selalu di atas, pasti di bawah, tidak selalu mulus, pasti ada yang iri, yang dengki, sebagainya macamnya. Pasti ada. Namunlah hidup manusia berjalan. Melamahnya Daulah Abbasiyah sebabkan juga oleh faktor politik antara bangsa, yaitu berdirinya daulah-daulah lain di sekitarnya. Jadi istilahnya banyak negara ini sudah ada kerajaan, yang lain kerajaan lagi. Jadi makin hancur Daulah Abbasiyah. Abbasiyah adalah Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tulasya, Daulah Ikhbiyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Ayyubiyah di Mesir. Banyak kerajaan-kerajaan. Daulah itu kerajaan. Kahir. Ustaz singkat saja. Waktu dah agak ini jam istirahat ni kan. Yang kurang Pak. Nah, selanjutnya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 1321 Hijriah, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan dan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Gerakan penerjemah kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, tidak lepas dari peranan Al-Mansur sebagai khalifah pertama. Jadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah siapa? Al-Mansur. Al-Mansur. Yang tadi itu yang ketiga itu siapa? Harun al-Rashid. Ya. Ada beberapa faktor membuat maju daripada Abbasiyah. Pertama, faktor politiknya. Contohnya pindahnya ibu kota negara ke Al-Anbar Hashimiyah di Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Jadi Mansur ini merupakan sejarah penting juga dan yang pertama sekali. Yang kedua, faktor sosiografi. Contohnya meningkatkan kemakmuran Islam. Luasnya wilayah kuasa Islam menyabarkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan juga menjadi pesat. Salah satunya pada banyak sekali berkembang peradaban-peradaban dari bidang sosial, budaya, masyarakat,
politik semua maju pada itu pada bangsa pada waktu Daulah Abbasiyah. Ustaz bacakan rangkuman ini biasa sedikit. Sujud, sujudlah balik. Nih ya. Perkembangan Islam pada masa puncak Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznaman, Halab, Bukhara dan lain sebagainya. Jadi di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah itu berdiri semua politik-politik jatuh semua, jadi aman damai semua berkembang. Kedua, ilmu pengetahuan pada peradaban perkembangan dengan pesat dimulai dengan gerakan penerjemahan, penulisan, pemberian penghargaan pada para ilmuwan terhadap kontribusi yang satu kali itu ahli kimia terbesar. Bapaknya kimia yang Islam itu tadi itu pada masa zaman siapa? Harun Al-Rasyid. Sekali lagi siapa? Al-Rasyid. Siapa? Harun Al-Rasyid. Betul, zaman Harun Al-Rasyid. Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistemasi beberapa cabang ilmuwan seperti tafsir, hadis, fikih, khususnya pada tahun 1403 Hijriah. Pada ulama mulai menyusun buku dalam bentuk sistematis baik di bidang tafsir, hadis maupun fikih. Jadi waktu itu tuh mulai ditulis fikih, sejarah semua macam pelajaran dituliskan dalam bentuk buku, dibukukan. Kemunduran Daulah Abbasiyah. Mengapa Daulah Abbasiyah sekarang tadi? Kemunduran salah satunya adanya faktor internal. Maksudnya faktor ada dalam kerajaan tersebut dan faktor eksternal. Maksudnya faktor yang di luar kerajaan. Persaingan antara bangsa satu, bangsa lain mau berkekuasaan, menjadi kuasa memimpin, akhirnya mundur. Kedua, kemajuan ekonomi. Yang keempat, yang tiga, konflik keagamaan dan ancaman dari luar. Di sini paham? Insyaallah. Nah, sekarang Ustaz tanya. Jawab ya. Gabut nih. Insyaallah. Angkat tangan, gabut. Pada zaman siapa Bani Daulah Abbasiyah dipimpin seorang pemuda yang umurnya 20 tahun. Siapa namanya? Siapa? Angkat tangan, tinggi. Siapa? Harun Al-Rasyid. Al-Rasyid. Wafatnya tahun berapa? 45 tahun. Maksudnya umur 45 tahun dia meninggal. Yang kedua, pertanyaan terakhir lah. Balik itu balikan. Pada zaman siapa pertama sekali berdirinya, dipimpin siapa, khalifahnya siapa, pemimpinnya pada masa Daulah Abbasiyah? Siapa? Abu Ja'far Al-Mansur. Kata sikit. Abu Ja'far Al-Mansur. Bagus, 12 berarti nyata nih belajar. Ya. Jadi pemerintahan pertama Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, terus Islam berjaya pada masa Daulah Abbasiyah pada zaman Harun Al-Rasyid. Terus. Jadi kesimpulannya Islam itu berjaya pada zaman Daulah Abbasiyah. Pada zaman Daulah Abbasiyah dipimpin adalah pertama Abu Ja'far Al-Mansur, dan kemudian Islam berjaya pada isu dari bidang politik, sosial budaya, pengetahuan, semua dibentuk pada zaman dibukukan, dituliskan pada zaman Harun Al-Rasyid, seorang pemuda yang umur 22 tahun, wafat 45 tahun, Islam sudah berjaya. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir bisa mengikuti daripada jajah Allah. Amin. Kemudian ini tugas di rumah. Tugas di rumah ini Ustaz catatkan ya. Tugas untuk di rumah, PR. Jadi pertama, catatlah sejarah singkat berdirinya Daulah siapa? Daulah apa? Bersiap. Dua ayat tugasnya. Seperti ini. Prestasi apa yang dicapai
Misal tadi tuh bilang pengetahuan apa yang sudah dicapai, bilang politik apa-apa. Contohnya Ustaz tahu yang pengetahuan tadi itu seorang ilmuwan ahli kimia. Contohnya catatlah, carilah. Mau catat. Nah, catat. Carilah prestasi yang sudah diraih oleh daulah apa? Sosial. Ya, dua saja soalnya. Dua saja ya. Mau dikerjakan, siap-siapkan rapikan dulu ini, bukannya yang ada sekitarnya. Yang tadi itu siapa yang keluar dari itu namanya? Asyar. Siapa lagi? Azam. Azam. Siapa satu lagi? Yang kedua lagi, ayo. Nah, kita lupa dia, kita masuk nih. Ya. Ini penting belajar, jangan alasan belajar tapi tidak dulu jelaskan, dinamakan. Nah, dicatat, yang mana perlu dicatat. Dan itulah tugasnya jadi sekolah. Dia apa yang dulu apa. Kalau dia marah, datang Ustaz lapor. Kita apa? Oke, cukup sekian pelajaran dari Ustaz hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan dapat dibawa balik ini, dapat jadi ilmu manfaat bagi kita semua. Percuma Ustaz panjang jelas lebar kali panjang kali lebar, tetapi kalian tidak paham. Jadi walaupun sedikit Ustaz jelaskan sepaham sedikit tentang dalam bahasa. Oke, minggu kedua lagi nanti kita minggu depan kita akan belajar dalam bahasa lagi, tapi cuma mempelajari tentang apa saja prestasi-prestasi tadi sama dengan kemunduran apa saja. Tapi saya singkat saja. Nanti jelaskan panjang lebar lagi. Nah, tugas tadi itu Bang Putih, tugasnya Wadi. Bang Putih, sebutkan Wadi, tugas itu. Catatan sejarah singkat berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua lagi baca. Dalam prestasi yang Sudah diraih oleh Daulah Abbasiyah. Oke, catat. Minggu depan mesti nilai. Yang tadi itu yang masuk beritahu ya berarti ya. Berarti beritahu dia tidak ketinggalan pelajaran. Sebelum belajar, mari kita pimpin dulu. Dipimpin oleh Syekh Wali dengan baca surah Al-Asr. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Lepaskan semuanya, tas-tasnya pun, buku yang ditinggalkan. Ini kebiasaan ditinggalkan buku. Paham? Oke, Ustaz pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.